Puji nama Tuhan, kita bersyukur Allah itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Kasih setianya, kebaikannya selalu baru dan tidak pernah berubah. Dia yang selalu sama, yang sama mencintai saya dan saudara. Untuk itu mari kita puji namanya, kita agung namanya. Kita mau bersyukur sebab kebaikan Tuhan di sepanjang hidup saya dan saudara begitu sangat luar biasa. Kami bersyukur punya Engkau yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Katakan dengan segenap hatimu. Sepanjang hidupku kau setia, oh Lord. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku mengucapkan syukur, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness
goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I love you, Lord Jesus. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you for the goodness of my life, Jesus. I will sing, I will sing. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. I need you, Lord. I need you, Lord. Oh, terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sebab kebaikan-Mu yang selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Sepanjang hidup kami Engkau setia. Untuk itu kami mau menyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena sepanjang hidup kami Engkau begitu setia. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Pakai hidup hamba, supaya hamba terus melakukan kebenaran dan menyerukan kebaikan sampai akhir hayat Engkau dapati kami tetap setia. Kami bersyukur Bapa. Hadirlah Bapa, urapi setiap umat-Mu yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa kebaikan Tuhan sepanjang hari buat saya dan saudara tidak pernah terlambat saudara. Walaupun mungkin yang kita lihat sepertinya mustahil, sepertinya tidak ada jalan. Tetapi Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara, setiap apapun yang terjadi, walaupun belum melihat, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan. Dengan puji-pujian, dengan ucapan syukur, saya dan saudara naikkan. Di situ ada kekuatan. Dan Tuhan pasti akan memperhitungkannya. Ketika kita hidup percaya dan mengandalkan Tuhan, kita tidak khawatir, kita menyerahkan dalam kelemahan kita, ketidakmampuan kita. Di situ justru kuasa Tuhan bekerja. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 12 ayat 1-9 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan
melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Di sini Allah bagi Abram dalam Kejadian 12 dan mencatat bahwa bagian Abram adalah pergi ke negeri yang akan baru yang akan tunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram. Ini merupakan langkah di mana pada masa itu tak ada orang yang pernah meninggalkan tanah kelahiran dan memboyong seluruh keluarga seperti yang dilakukan Abram. Ya saudara, namun Allah meminta Abraham untuk mempercayainya dengan meninggalkan semua miliknya dan dia yang akan melakukan sisanya. Identitas Abram akan menjadi bangsa yang besar. Dalam pemeliharaan Allah akan memberkati. Bahkan reputasi namanya akan termasyur. Tujuannya apa? Ia akan menjadi berkat bagi semua orang di muka bumi. Memang Abraham sempat melakukan beberapa kesalahan besar di sepanjang perjalanannya. Tetapi karena iman Abraham ini taat. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Kesadaran tersebut mengangkat beban berat dari Abrahamnya. Tetapi di sini dia fokus dan dia percaya bahwa Tuhan akan memampukan dalam setiap perjalanannya. Dan Allah memberikan iman kepada Abraham sehingga dia pergi keluar dari tanah kelahirannya dengan satu tujuan bahwa dia akan menjadi bangsa yang akan memberkati saudara. Di sini dalam kehidupan saya dan saudara, ketika kita ditunjuk seperti Abraham keluar, kita ini udah enak, Tuhan sudah ada tempat tinggal, kita sudah pokoknya gak susah, gak mikirin orang banyak gitu ya. Tetapi Tuhan menyuruh Abraham untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju ke tempat yang sebenarnya belum diketahui tetapi Abraham ini taat. Saudara mau taat seperti Abraham ketika Tuhan berkata bahwa lakukan saja apa yang menjadi bagianmu, nanti aku akan melakukan bagianku. Ketika mungkin saudara sedang menjalani bisnis dan bisnis itu ternyata saudara kasih makan orang banyak. Lewat bisnis itu banyak karyawan-karyawan atau banyak reseller-reseller yang menggantungkan harapan mereka, keluarga mereka, harapan mereka untuk bisa bekerja di suatu perusahaan atau bisa menjadi partner dalam bisnis. Di situ kita sebagai pemilik bisnis atau sebagai perusahaan itu akan merasa terbeban Kita punya beban, bukan lagi untuk memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita memikirkan banyak orang. Begitupun juga dengan Abraham. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau dia memikirkan dirinya sendiri, dia tidak akan mau keluar dari tanah kelahirannya yang serba ada, yang sudah berkecukupan. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah. Dia harus meninggalkan itu semua, saudara, demi banyak umat, demi banyak orang yang harus dia bantu. Dalam hidup ini mungkin saudara yang punya perusahaan lagi dalam keadaan bimbang,
Ketika bingung bagaimana saya mau melangkah. Kalau saya melangkah, saya semakin pusing. Banyak hal yang harus saya selesaikan. Tetapi kalau saya berhenti, banyak karyawan-karyawan yang nanti mereka tidak punya pekerjaan, saudara. Di sini Tuhan mau mengajarkan para leader-leader, para pembisnis yang punya pengusaha, yang punya pabrik atau yang punya toko, yang punya kantor. Saudara, mari dekat kepada Tuhan. Minta Tuhan kasih hikmat, minta pertimbangan itu kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Seperti Abraham, dia tidak tahu tujuannya, tetapi dia percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan membukakan jalan. Dia berjalan dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa kalau Tuhan sudah bertindak, Tuhan sudah menyertai dari awal sampai pada akhirnya, Tuhan akan menyertai hingga pada kesudahan. Untuk itu saudara, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan pengertian kita sendiri, tidak akan mampu saudara. Mungkin kalau kita mengandalkan apa yang kita lihat, tidak akan mungkin saudara. Tetapi kalau kita mengandalkan kacamatanya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Untuk itu saya percaya bahwa hari ini itu berat saudara. Banyak yang konsul kepada saya, sharing kepada saya bahwa tidak mudah untuk menjalani hari-hari yang semakin rumit, sulit, dan itu pun saya rasakan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita ini lebih dekat kepada Tuhan, bukan membanggakan diri kita sendiri bahwa wah saya ini hebat, saya ini mampu, saya ini top banget, saya ini bisa ya. Tetapi Tuhan mau saudara itu ketika kehempit, di situ saudara mengandalkan Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan mau saya dan saudara itu tidak tersesat dan tidak jatuh ke dalam dunia yang fana ini. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya itu lebih intens, hubungannya lebih intens, lebih sibuk cari Tuhan. Ya saudara, mungkin selama ini saudara sibuk cari dunia. Saudara banting tulang, ya kerja pokoknya 24 jam nonstop. Saudara lupa akan hubungan saudara intens dengan Tuhan. Mungkin itu yang membuat Tuhan belum jawab. Karena Tuhan mau saya dan saudara berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan rindu saudara dan saya hadir dalam kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati, kecinta kepada Tuhan. Untuk itu saudara, ketika belum dijawab, ketika belum terlihat jalannya, percayakan pada Tuhan bahwa Tuhan mau saudara lebih dalam lagi dalam hadiratnya, lebih sungguh-sungguh lagi dalam hadiratnya. Dia ingin saudara dan saya itu dekat, sangat dekat, lebih dalam. Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk itu, mari dalam kehimpitan, dalam ketidakpastian dunia ini, justru saudara semakin dekat kepada Tuhan. Semakin intens, banyak-banyak datang dalam hadirat Tuhan. Dan jangan pernah berkata bahwa Tuhan aku menyerah. Tetapi Tuhan aku berserah dalam keterbatasan. Di situ kuasa Tuhan bekerja. Untuk itu dalam menanti-nantikan Tuhan, saudara butuh kekuatan. Minta kekuatan kepada Tuhan. Bukan untuk selesaikan, tetapi Tuhan kasih kekuatan supaya saya dan saudara mampu melewati. Yaitu dalam penantian-penantian. Ya, Abraham yang menanti anak, bukan waktu yang singkat dia menanti. Ya, berbelas tahun, berpuluh tahun dia menanti. Tetapi ya, dia pun dikasih kekuatan sama Tuhan sehingga dia tidak menyerah dalam keadaan apapun. Saudara baru menanti berbulan-bulan, jangan menyerah ya.
tanamkan iman, lebih percaya, lebih sungguh-sungguh lagi. Justru semakin lama belum dijawab, semakin saudara Tuhan minta untuk lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan sedetik pun. Karena kalau saudara meninggalkan Tuhan, saudara tidak ada kekuatan. Untuk itu justru dalam keadaan yang tidak mampu, saudara dan saya diajarkan untuk datang kepada Tuhan, ya, lebih sungguh-sungguh lagi, minta kekuatan daripada Tuhan. Seperti Bapak Abraham ini, ya, di mana dia percaya kepada Tuhan walaupun belum tahu tujuannya kemana, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu akan menyertai. Ya saudara, kalau mungkin saat ini saudara lagi melayani Tuhan di pelosok, atau mungkin melayani Tuhan di tempat-tempat yang tidak terpandang, terpencil, ya, percayakan bahwa Tuhan punya rencana yang indah yang Tuhan sediakan buat masa depan saudara. Apalagi saudara melakukannya itu melayani Tuhan. Seperti halnya awal-awal saya bersama suami, kami memutuskan untuk bikin YouTube channel Mesbah Keluarga, ya. Kita tidak tahu kita mau kemana nanti, tetapi Tuhan berkata bahwa lakukan saja, aku akan menyertai engkau. Di situ kami mendapat kekuatan. Setiap hari kami dikasih kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami boleh mampu melewati semuanya karena Tuhan yang memampukan. Dan kami bersyukur ketika apa yang kami lakukan ini buat pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ya saudara, lewat Mesbah Keluarga kami, YouTube channel ini, kami menerima WhatsApp, ya, dari beberapa orang yang bersyukur bahwa mereka sangat terberkati. Itu semua karena perjalanan yang Tuhan sertai dalam kehidupan kami, karena kami mau taat dan mendengarkan suara Tuhan. Kami mau meninggalkan hal duniawi, ya. Kalau dipikir, ya saudara, kami ngapain bikin video, mending kami jalan-jalan keluar, ya. Atau mungkin, ya, biasanya kalau kami pergi keluar kota, kami harus melakukan dulu, ya, pekerjaan Tuhan ini. Kami selesaikan dulu pekerjaan Tuhan ini, ya saudara. Banyak hal yang kami lakukan untuk Tuhan sebenarnya, saudara, untuk pekerjaan Tuhan, ya saudara. Dan apa yang kami lakukan ini semata kami ingin membantu banyak orang, karena masih banyak anak-anak di luaran sana yang membutuhkan uluran tangan dalam bersekolah, dalam mungkin kehidupan mereka, orang-orang di jalan. Ya saudara, untuk itu kami selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati Mesbah Keluarga ini. Kami berdoa bukan sekedar hanya berdoa, tapi kami doa puasa supaya Tuhan saja yang bekerja, karena justru kekuatan kami ini tuh tidak mampu, terbatas, tapi justru kekuatan Tuhanlah yang memampukan kami, sehingga kami boleh melewati hari demi hari, ya, bersama Tuhan. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang kasih hikmat. Untuk itu kalau Tuhan utus, percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah membawa kita ke jalan apa yang sudah Tuhan siapkan. Untuk itu jangan pernah menyerah, terus berjuang, berusaha menjadi orang yang bermanfaat, yang memberkati banyak orang, ya. Ketika saudara diberkati, ayo kita memberkati supaya Tuhan itu kasih kita lebih banyak lagi, karena kita pergunakan untuk memberkati orang lain, ya. Ingat, apa yang kita miliki itu titipan, bukan punya kita seutuhnya. Tuhan titipkan buat saya dan saudara untuk menjadi orang yang bermanfaat, bukan untuk diri sendiri saja, tetapi untuk banyak orang. Amin saudara. Mari kita mau belajar dari sekarang untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, memberitakan Injil bagi banyak orang, ya. Lewat hidup, bukan memberitakan Injil, baca firman Tuhan terus kita menghakimi, bukan. Tetapi dalam hidup, ya, hidup kita ini yang memancarkan kasih Tuhan, ya. Lewat hidup kita ini banyak orang bertobat karena dia melihat kasih Kristus dalam hidup saya dan saudara.
Ya, bukan membedakan itu terus ayo ikut saya atau ayo ke gereja, bukan. Tapi dalam hidupmu, dalam perkataanmu, perilakumu, pemikiranmu, di situ kuasa Tuhan ya yang akan dimuliakan. Lewat saudara mereka bertobat karena mereka melihat kasih Kristus dalam hidup saudara. Untuk itu ketika saudara ingin menjadi berkat bagi orang lain, hidup saudara harus menjadi berkat dulu ya. Terlebih diri saudara, keluarga saudara, baru keluar ya. Amin saudara, mau melakukannya pasti bisa. Minta kekuatan Tuhan ya. Jangan andalkan kekuatanmu terbatas, tetapi kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau mengingatkan kami, hidup ini adalah kesempatan. Kami mau pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik dalam hidup ini untuk senantiasa mengasihi Engkau, dan apa yang menjadi bagian kami akan lakukan dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu kasih kami kekuatan supaya kami ini taat akan suara-Mu, akan mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih karena Bapa Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Pakai kami Tuhan supaya kami ini menjadi berkat bagi banyak orang lewat hidup kami, lewat harta yang kami punya, lewat apa yang kami punya talenta. Kami mau menjadi berkat biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang datang mengenal bahwa Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tetap sama dari dulu sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.